ya, ini Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan nanti kita bisa menghasilkan karya melalui forum ini. Banyumas ini diharapkan nanti kita semua akan bisa berkreasi dengan imajinasi kita akan menghasilkan karya di mana akan dipandu oleh ataupun akan diselaraskan oleh narasumber kita, ya. Sehingga apa yang selama ini Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu sudah pandai menulis puisi, ya. Tetapi ada mungkin di antara kita yang mungkin kurang pede dalam menulis sehingga menjadi tumpukan yang tersimpan di file Bapak Ibu semua. Nah, dalam forum ini nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menimba ilmu dari narasumber yang tentunya sudah melalang buana dengan bidang tulis menulisnya. Bapak Ibu, marilah untuk kegiatan 1001 menulis, 1001 guru Banyumas menulis puisi. Kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa berjalan lancar dan sampai selesai, Bapak Ibu, kita bisa menghasilkan karya. Baiklah, Bapak Ibu, untuk sambutan yang pertama dari panitia dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Diana Erlinawati SS. Dari Dinas sudah hadir belum? Bu Enas sudah hadir belum? Sudah ada itu Bu, sudah ada Bu Enas. Oh, sudah ada. Nggih, mohon maaf. Nggih. Baiklah Bapak Ibu, mengawali sambutan dari panitia akan diwakili oleh Ibu Diana Erlinawati SSI. Kepada Ibu Diana kami persilakan. Terima kasih waktunya. Suara saya terdengar, Bu Hena? Ya, sudah terdengar, Bu Diana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Kabid, itu Ibu Enas. Yang saya hormati Bapak Nana Sastrawan sebagai pemateri. Beliau adalah salah satu pengurus di Yayasan Hari Puisi Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, peserta pelatihan 1001 guru Banyumas menulis puisi. Detak jantung tiada henti berdegup. Hembusan nafas tiada henti berhembus. Aliran darah tiada henti mengalir. Limpahan rizki tiada henti tercurah. Karunia ilahi kepada kita tidak akan dapat diukur. Marilah sebagai hamba kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul pada Zoom meeting dalam rangka pelatihan 1001 guru Banyumas menulis puisi. Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
bekerja sama dengan KP3N, komunitas, penulis, pendidik, dan pelajar Nusantara, didukung oleh SIP Publishing. Dan sekaligus juga dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan bahasa, yaitu pada bulan Oktober. Bapak, Ibu, guru hebat yang saya hormati, dunia literasi yang makin menggeliat didukung animo masyarakat untuk turut serta menggiatkan literasi mulai pula bertunas. Bukan hanya tumbuhnya minat terhadap bacaan, tetapi antusias ini terlihat pula dalam dunia kepenulisan. Mudahnya bahan bacaan diperoleh melalui media online, membuat mereka terinspirasi menulis pula. Platform menulis akhirnya tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Ini menyebabkan budaya menulis tiba-tiba menjadi sangat diminati. Media sosial semacam Facebook, Instagram, WhatsApp, atau platform lain menjadi tempat mereka menumpahkan ide dan perasaan. Beberapa bahkan telah membukukan karya seperti novel, kumpulan cerpen, mungkin juga ada perjalanan kuliner atau materi-materi lain yang bisa dibukukan. Seiring dengan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, KP3N, dan SIP Publishing mengadakan kegiatan 1001 Guru Banyumas Menulis Puisi. Adapun kegiatan pada siang hari ini adalah bagian dari rangkaian acara tersebut. Perlu kami sampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kreativitas guru di Kabupaten Banyumas dalam bidang cipta puisi, meningkatkan rasa percaya diri guru di Kabupaten Banyumas terhadap karya yang dihasilkan, mengembangkan imajinasi, ide dan gagasan guru di Kabupaten Banyumas, melatih guru di Kabupaten Banyumas untuk berpikir kritis terhadap pendidikan, alam, dan lingkungan sekitar. Kegiatan ini diikuti oleh guru PAUD, TK, RA, guru SD, MI, dan kejar paket A, guru SMP, MTS, kejar paket B, guru SMA, SMK, MA, serta paket C. Juga ada beberapa Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ikut berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini. Antusias terlihat dari banyaknya peserta yang sudah mendaftar pada panitia. Kami berharap para peserta tetap bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam 1001 Guru Menulis Puisi. Apalagi setelah ada pelatihan penulisan puisi yang mungkin bisa menjadi acuan atau panduan Bapak Ibu dalam menulis puisi. Jadi tidak ada lagi kata tidak bisa menulis puisi. Naskah yang masuk pada panitia nanti juga akan mendapat kurasi oleh Bapak Nana Sastrawan dan Abah Yoyo. Juga panitia menyediakan hadiah bagi 1001 karya penulis terpilih dan 10 karya terbaik penulis terpilih. Targetnya nanti karya-karya terbaik dari Bapak Ibu akan dibukukan menjadi antologi puisi dan akan di-launching oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Tapi karena kondisi pandemi mungkin kita launchingnya secara virtual, tidak bisa menghadirkan para penulis semua, kecuali kalau mungkin bukan masa pandemi, mungkin kita bisa beramai-ramai launching 1001 Guru Banyumas Menulis Puisi. Akhirnya, marilah kita ikuti pelatihan ini dengan cermat dan serius, sehingga bisa menghasilkan karya yang memuaskan. Semoga semua peserta dapat mengikuti dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan kami mohon kepada Ibu Kabid untuk membuka sekaligus memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Disaksikan langit, ditemani bumi. Disaksikan waktu, memburu hari. Melihat bayang, makin tersamar. Sosok rupawan hilang, hati pun
gusar. Ada hati menangis pilu, ada rindu mengais kelabu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Bu Hena. Monggo Bu Hena. Ya. Terima kasih Bu Diana yang sudah memberikan sambutan, wakil dari panitia. Untuk Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Enas Hindasa, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kepada Ibu Enas Hindasa kami persilakan. Sepertinya sedang di jalan ya Ibu. Mikrofonnya Ibu, non saya Bu. Mikrofonnya. Halo Bu Enas. mohon di-unmute dulu Bu Enas. Di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Sudah kedengaran suara saya? Iya, sudah. Sudah terdengar Ibu. Sudah Sudah ya. kedengaran Ibu. Mohon maaf ini lagi di jalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunia dan hidayahnya pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, tempat sehat, tempat nikmat untuk mengikuti acara pelatihan 1001 guru untuk menulis puisi itu ya. Mohon maaf saya dalam perjalanan, jadi tadi baru mendapatkan informasi bahwa saya diminta untuk membuka acara di sini. Jadi sebelum duhur itu. Jadi dadakan saya aja sudah tadi di Jatilawang, kemudian ke Basen, dan ini saya arah ke Kembaran untuk melaksanakan tugas lain. Untuk itu mohon maaf manakala nanti mungkin suaranya agak tersendat-sendat. Tadi juga saya belum nyambung-nyambung waktu pas di blank spot. Oke, yang saya hormati teman-teman narasumber, kemudian Bapak Ibu para peserta diklat dan juga panitia penyelenggara. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin karena Ibu Kepala Dinas sedang ada acara, jadi beliau tidak bisa hadir secara virtual atau melalui daring, sehingga beliau menugaskan saya untuk membuka acara ini. Pesan beliau yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif. Bahkan mungkin ini sebuah kegiatan yang sangat baik sekali dalam rangka pengembangan para guru ya yang sedang berkarir ya. Sehingga pelaksanaan ini saya yakin banyak sekali manfaatnya, di samping untuk meningkatkan kompetensi masing-masing guru, ini juga dalam rangka meningkatkan kecerdasan ya. Harapannya nanti manakala Pak Ibu sudah dilatih, berharap bahwa anak didik pun nanti akan menjadi terlatih pula
bagaimana caranya untuk mengeluarkan ide-ide kreativitas mereka agar mereka pun nanti bisa menciptakan sebuah karya, ya, sehingga juga bisa melatih potensi mereka tentang cipta, rasa, dan karsanya mereka. Ini sangat baik sekali. Bahkan mungkin kalau misalnya bisa saya katakan, anak-anak yang berasal terutama dari lulusan setingkat SLTP itu selalu memilih jurusan itu adalah eksak, ya, IPA, IPS. Jarang sekali yang memilih bahasa Indonesia. Tidak sedikit orang yang sudah menjadi tokoh di masyarakat memiliki latar belakang kecerdasannya itu dari sisi bahasa. Sehingga ini kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, latih terus diri masing-masing, dan ini juga bukan hanya sekedar nanti untuk fungsinya sebagai tambahan poin terhadap pengajuan PAK, ya, tapi ini juga menjadi sebuah poin untuk meningkatkan kompetensi guru masing-masing, seperti itu. Nah, harapannya ini kegiatan selalu terus berlanjut, ya, kerjasama selalu diutamakan, apalagi ini sudah merupakan setiap jenjang ada, ya, setiap jenjang ada. Mulai dari PAUD, kemudian ada setingkat SD, ada setingkat SMP, setingkat SLTA. Harapannya nanti mungkin tidak hanya di Banyumas aja, tapi juga berkembang ke luar Banyumas. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara kontinu, ya, karena untuk melatih seseorang berkarya itu tidak sekali jadi, pasti. Yang penting Bapak Ibu ada keberanian untuk menulis, ada keberanian untuk menciptakan sesuatu, jangan khawatir, jangan takut salah atau keliru, semuanya pasti melalui proses. Seperti itu. Insya Allah ini saya sudah terlihat kerjasamanya dari panitia, kemudian juga teman-teman semua. Jadi keberhasilan itu tinggal menunggu saja. Saya kira mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena ini juga saya dalam perjalanan kayaknya juga Mbak Billy nanti tidak terlalu jelas. Harapan kami monggo untuk dilanjutkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, manakala ada sesuatu permasalahan bisa dikomunikasikan dengan kita di Dinas Pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sekali lagi kepada semuanya. Tetap semangat terus dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan PTM, agar adanya keberlangsungan pembelajaran tatap muka di sekolah, tolong komitmen, ya, antara warga sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat untuk dibangun sehingga anak-anak bisa tetap belajar tatap muka di sekolah dengan baik dan lancar. Kita sudah cukup banyak yang sudah membuka PTM karena hasil evaluasi ini perjalanannya cukup bagus, ya, sehingga Pak Bupati juga mempercayakan kepada kita Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, kayak gitu. Dan ini nanti akan bertahap, nggih, Bapak dan Ibu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan demikian, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan 1001 guru menulis puisi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Para narasumber, monggo nanti untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu punya ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Enas. Nggih. Sudah membuka dan menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Terima kasih atas supportnya, atas semangatnya. Semoga kita Bapak Ibu guru ya, dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Banyumas bisa termotivasi untuk terus menulis ya. Menulis dan jangan takut untuk memulai. Ya. Karena sesuatu akan menjadi terbiasa kalau kita selalu untuk memulainya dengan hal-hal baru ataupun hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya. Ini ilmu baru, maka harus kita cari terus nih Bapak Ibu supaya kita nanti bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih Bu Enas. Oke, sami-sami mohon izin saya Selamat beraktivitas. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Bapak Ibu, marilah untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Kita nanti akan belajar bersama dari narasumber kita, yaitu Mas Nana Sastrawan, atau biasa dipanggil Kang Nana ini, Kang Nana Sastrawan. Ya. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 27 Juli. Ya. Pernah menjadi peserta Mastera Cerpen di Asia Tenggara tahun 2013. Ya. Beliau dengan segudang pengalamannya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap ilmu ataupun pengetahuan dari beliau. Ya. Kemudian penulis dari Malaysia, Brunei, Singapura, ya. Beliau adalah wakil dari Indonesia. Pernah meraih penghargaan di acara sastra 4 dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2015. Kemudian tercatat sebagai pengurus harian Yayasan Hari Puisi dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra Cirebon. Di media sosial beliau aktif di Facebook, YouTube, Twitter. Dengan kita bisa mengunjunginya lewat laman www.sastrawan.com. Banyak sekali novel, kemudian cerpen ataupun buku antologi puisi yang sudah dihasilkan, sudah ditulis oleh beliau. Ya. Bagaimana untuk kelanjutannya ataupun untuk penyampaian materi beliau nanti akan dipandu oleh moderator kita hari ini, Mas Indra Dewandra yang akan memandu acara. Mas Indra lahir di Banyumas, 24 April tahun 1984. Ya, karya-karyanya yang sudah pernah dihasilkan atau sudah pernah diterbitkan dari novel, cerpen, puisi. Kemudian beliau juga pencinta musik, ya, pencinta musik. Sudah pernah mengeluarkan album, ya, yang bertajuk
Rencanaku. Itu dirilis tahun 2020. Dan yang jelas beliau adalah owner dari SIP Publishing, penerbit yang didirikan sejak tahun 2014. Beliau juga anggota IKAPI dan sudah lebih dari 900 judul buku yang diterbitkan dari SIP Publishing. Ya, luar biasa. Semoga nanti kita akan menambah kolektor ataupun koleksi dari penerbit SIP Publishing, ya, Mas Indra, ya. Insya Allah nanti kita akan menjadi menghasilkan karya juga yang akan diterbitkan melalui SIP Publishing. Di mana di SIP Publishing ini karyawan yang tetap ada 9, kemudian ada yang freelance juga 15 orang. Dan event management di 4 provinsi, ada selain di Jawa Tengah juga di DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Timur. Ya, luar biasa Mas Indra. Ya, semoga kita nanti bisa bekerja sama dan bisa menghasilkan karya. Dan tentunya dipandu ataupun ini oleh Pak Mas Nana Sastrawan. Mas Nana Sastrawan sudah bergabung? Halo Mas Nana. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Nana? Sehat Ibu, sehat. Gimana Ibu kabarnya? Sehat ya di sana? Alhamdulillah bisa bergabung dengan guru-guru di Kabupaten Banyumas, Mas Nana. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jangan sungkan-sungkan nanti ilmunya dibagikan ke kita ya. Ya, kita sama-sama belajar aja ya. Iya. Nggih, monggo waktunya kami persilakan kepada Mas Indra untuk memandu acara untuk pelatihan siang hari ini. Terima kasih Bu Hena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ataupun yang diwakili oleh Bu Kabid, Bu Enas, yang kami hormati genap panitia dari KP3N Komunitas Penulis Pendidik dan Pelajar Nusantara, ya, ini Bu Diana, Bu Hena, dan juga ibu guru yang lain. Yang kami hormati Mas Nana Sastrawan, ya, yang sahabat saya yang dari awal tahun, dari tahun kemarin sudah bekerja sama dengan SIP, mengadakan beberapa kegiatan. Dan kepada yang kami hormati pula ibu-ibu, bapak-bapak, guru, semua yang ikut hadir dalam acara pelatihan 1001 Guru Menulis Puisi yang diadakan oleh KP3N dan SIP Publishing didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hena, ya, profil kami, alhamdulillah sudah dijelaskan, tetapi ada yang belum saya update. Itu bukunya sudah lebih dari 1000 per bulan kemarin, ya, bulan Agustus sudah lebih dari 1040-an mungkin sekitar, apa lebih malah. Dan kemudian yang event manajemen juga sudah ada lengkap di Jawa, yaitu Jawa Barat, ya. Jawa Barat ini baru kemarin bulan September, ya, ada event manajemen di Jawa Barat. Event yang pertama itu kemarin ada menulis cerpen tentang jantung hati, ya, dalam rangka Hari Jantung tanggal 28 September. Jadi itu tambahannya. Nah, untuk selanjutnya perkenalkan kami, ya, dari SIP Publishing ini akan bareng-bareng kita belajar dengan narasumber kita, Nana Sastrawan. Saya bacakan dulu profilnya, ya. Mas Nana Sastrawan ini lahir di Kuningan, ya. Lahir di Kuningan 27 Juli. Kemudian Mas Nana Sastrawan ini pernah menjadi peserta Master Cerpen, ya, Majelis Sastra Asia Tenggara tahun 2013 dari Indonesia bersama para penulis dari Malaysia, Brunei, Singapura,
Ya, ini Mas Nana ini menjadi salah satu perwakilan di Indonesia. Kemudian Mas Nana Sastrawan meraih penghargaan Acarya Sastra 4 dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, dan saat ini Mas Nana menjadi salah satu pengurus di Yayasan Hari Puisi Indonesia. Nah, ini kemarin mengadakan event lomba tentang buku puisi yang hadiahnya 120 juta. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang ikut ya. Juara satu kayaknya 50 juta hadiahnya, luar biasa sekali. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti event-event dari Yayasan Hari Puisi selanjutnya. Baik, next Mas Nanda. Ya. Ini beberapa karya Mas Nana, ini novel ya. Novel ini ada banyak ya. Ada yang terakhir ini tahun 2020, judulnya Sumbi, Perempuan yang Mengawini Anjing. Wah, ini judulnya aja udah sangat menggugah penasaran. Ini pasti ibu-ibu, bapak-bapaknya jadi pengen baca nih. Kemudian next, ini kalau saya bacakan satu persatu nanti bisa lama. Kumpulan cerpennya ini banyak sekali ya, Mas Nana. Ini yang buku, kemudian buku kumpulan yang dari cerita anak, ini juga ada banyak. Nanti materinya akan kami share, dan karya-karya Mas Nana ini juga sering muncul di surat kabar. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, yang namanya surat kabar di Indonesia ini kan banyak sekali, dan Mas Nana ini banyak sekali muncul di surat kabar. Karya-karyanya, puisi-puisinya beliau. Dan langsung saja kita sapa ya Mas Nana Sastrawan ya. Assalamualaikum Mas Nana. Waalaikumsalam, Mas Iya. Indra. Gimana? Sehat, Mas Indra? Alhamdulillah. Di sana lagi hujan apa enggak, Mas? Lagi panas. Oh ya. Mudah-mudahan nanti bisa panasnya sama dengan semangatnya Ya. Bapak Ibu guru ini yang sudah membara ini. Ini Mas Nana, ini dari KP3N ya, dan juga Dinas Pendidikan, serta ini Bapak Ibu guru ini nanti pengen belajar ya bareng-bareng, termasuk saya juga pengen belajar dari Mas Nana tentang bagaimana menulis puisi. Ini kan Mas Nana kan sudah pengalaman ya, karyanya sudah kemana-mana, terus mewakili Indonesia di ajang ASEAN. Ini tentunya kami ingin Mas Nana nanti bisa memberikan semangat, memberikan ilmu-ilmu baru bagi guru-guru di Banyumas nih yang semangatnya luar biasa sekali ini. Nah, ini nanti ada 1001 yang akan diseleksi ya oleh Mas Nana dan juga Abah Yoyok. Ini mungkin bagi yang belum kenal, Abah Yoyok ini adalah penyair dan budayawan dari Banten. Ini Bapak Ibu guru nanti bisa tahu profilnya di materi nanti akan kami share, dan Bapak Ibu guru bisa mengisi absensi setelah acara selesai. Jadi acara selesai akan kami share link pendaftarannya di grup WA ya. Bagi yang belum punya grup WA nanti bisa bagi yang belum masuk grup WA bisa menghubungi narahubung yaitu Mbak Mila. Mungkin langsung saja ya Mas Nana, ini sudah ditunggu, sudah pada nggak sabar ya. Silakan Mas Nana untuk memberikan materinya. Ya, waktu dan room kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Indra, sahabat saya dari SIP Publishing, sesama penulis juga. Beliau juga luar biasa karya-karyanya. Yang terhormat Ibu Diana, Ibu Hena, Ibu Enas, dan para Dewan Guru, Bapak Ibu Guru yang mengikuti pelatihan menulis ya di Banyumas ini, yang diadakan oleh SIP Publishing dan beberapa lembaga. Ini suara saya jelas ya, Mas Indra ya? Jelas. Sebentar. Ya. Nah, ini saya coba cek ini dulu. Ya, kita mulai saja pelatihan menulis puisi kali ini.
Cuman perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini saya hanya sekedar memantik ya, memantik untuk bagaimana caranya memulai menulis puisi sehingga menjadi katakanlah puisi-puisi yang baik secara teori sastra. Namun pada akhirnya pilihan menulis puisi, jenis puisinya seperti apa, itu tetap ada pada pilihan Bapak Ibu atau pada pilihan penyairnya itu sendiri. Memulai pelatihan ini saya mencoba membawa pernyataan dari Pak Maman S. Mahayana yang diambil dari bukunya yaitu Jalan Puisi dari Nusantara ke Negeri Poci. Pak Maman ini adalah dosen FIB di UI ya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Di dalam bukunya di halaman 194 itu dia menyatakan seperti ini. Puisi yang baik mesti memperlihatkan adanya karakteristik berikut ya. 1, kesatuan dramatik, yaitu dramatic unity, yaitu bersatu padunya semua unsur yang membangun puisi. Bersatu padunya semua unsur ya yang membangun puisi. Unsur di sini berarti semuanya, dari objek, dari subjek, dari peristiwanya, dari metafora dan segala macam. Nah, yang kedua yaitu sikap, attitude, yaitu perasaan si penyair dalam menghadapi objek puisi. Jadi subjek, objek, lebur dalam kesatuan puisi. Sikap penyair dapat kita tangkap lewat pernyataan verbal seperti ironi, metafora, paradok, simbolisme, atau majas lainnya. Nah, sikap ini menyentuh wilayah perasaan. Jadi di attitude ini menyentuh wilayah perasaan si penyairnya. Lalu yang 3, penghayatan emosional yang lalu diwujudkan melalui bahasa konotatif. Jadi 2 dan 3 ini saling terikat, saling berhubungan, yang pada akhirnya menjadi bahasa konotatif. Bahasa konotatif itu majas lah, bahasa kitanya ya. Bahasa di dalam teori pendidikannya di sekolah itu majas. Saya tidak akan berbicara banyak tentang majas karena itu pasti bisa kita temukan di Google, di buku-buku apa itu majas, jenisnya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, itu pasti Bapak Ibu sudah paham di wilayah itu. Lalu yang keempat, irama dan bunyi yang dibangun melalui kemampuan pilihan kata. Pilihan kata ini sering kali disebut diksi. Nah, ini juga salah satu faktor yang menjadikan puisi itu baik. Jadi ada 4 faktor yang diutarakan oleh Pak Maman itu, yaitu kesatuan dramatik, sikap atau attitude, penghayatan emosional, irama, dan bunyi. Nah, dari keempat faktor ini saya coba memberikan ada 3 contoh puisi dari para penyair nasional. Yang pertama yaitu Bapak Sapardi Djoko Damono almarhum. Pasti semua tahulah tentang karya-karyanya dia. Saya memilih di tahun 1966. Itu puisinya berjudul slide-nya ke atas tolong. Di sebelumnya. Di halaman 9. Ya, Sapardi Djoko Damono. Sementara kita saling berbisik. Nah, jadi ini contoh puisi yang dikaitkan kepada 4 karakteristik puisi yang baik tadi. Sementara kita saling berbisik. Sementara kita saling berbisik untuk lebih lama tinggal pada debu. Cinta yang tinggal berupa bunga kertas dan lintasan angka-angka. Ketika kita saling berbisik, di luar semakin sengit malam hari, memadamkan bekas-bekas telapak kaki, menyekap sisa-sisa unggun api. Sebelum fajar, ada yang masih bersikeras abadi. Nah, ini yang disebut tadi ya, satuan dramatik itu. Dia menyatu. Bagaimana si peristiwa itu lebur menjadi subjek, yaitu si penyairnya, dan hidup menjadi metafora pada wilayah memadamkan bekas-bekas telapak kaki, menyekap sisa-sisa unggun api. Nah, ini menyekap sisa-sisa unggun api. Ini poin keempat
pemilihan diksi yang sungguh luar biasa. Sisa-sisa unggun api itu seperti apa, gitu kan? Kalau kita terjemahkan dalam imajinasi logika kita, sisa-sisa unggun api itu seperti apa? Kenapa bisa disekap, gitu kan? Nah, ini kan pilihan diksi yang menarik juga. Nah, dalam membuat puisi kita memang harus fokus kepada kata yang pada akhirnya disusun menjadi kalimat. Lalu ada lagi, ini kan model Pak Sapardi nih, modelnya liris gitu. Dia perasaan emosionalnya tinggi sehingga kita bisa masuk ke wilayah perasaan. Tapi ada juga jenis puisi yang bentuknya dialog. Jadi bentuknya naratif, narasi, seperti yang di slide berikutnya, yaitu Djoko Pinurbo atau sering disebut Jokpin. Jokpin ini terkenal dengan puisi-puisi yang berdialog, naratif, terus nyeleneh, bahasa kitanya itu apa ya? Puisi-puisi sederhana tapi unik gitu ya. Misalkan dia bikin puisinya begini, terkenang celana Pak Guru. Ini di buku puisinya tentang celana itu. Dia bikin buku puisi terkenang celana Pak Guru. Saya bacakan. Masih pagi sekali, Bapak Guru sudah siap di kelas. Kepalanya yang miskin dan merana terkantuk-kantuk. Kemudian terkulai di atas meja. Kami, anak-anak yang bengal dan nakal, beriringan masuk sambil mengucapkan, "Selamat pagi, Bapak Guru." Bapak Guru tambah nyenyak, dengkur dan air liurnya seakan mau mengatakan, "Bapak sangat lelah." Hari itu, mesti pelajaran sejarah, Bapak Guru telah berjanji menceritakan kisah para pahlawan yang potretnya terpampang di seluruh ruang. Tapi kami tak tega membangunkannya. Kami baca di papan tulis, baca halaman 10 dan seterusnya. Hafalkan semua nama dan peristiwa. Selanjutnya. Slide berikutnya. Sudah siang, Bapak Guru belum juga siuman. Hanya rit celananya yang setengah terbuka, seakan mau mengatakan, "Bapak habis lembur semalam." Ada yang cekikikan, ada yang terharu dan mengusap matanya yang berkaca-kaca. Ada pula yang lancang membelai-belai gundulnya sambil berkata, "Kasihan kepala yang suka ikut penataran ini." Sekian tahun kemudian, kami datang mengunjungi seorang sahabat yang sedang tidur di dalam makam, di bekas lahan sekolah kami. Kami lihat seorang lelaki tua terbungkuk, membukakan pintu kuburan. "Silahkan," katanya. "Dia Pak Guru kita itu," temanku berseru. "Kau ingat rit celananya yang setengah terbuka? Tenang, jangan mengusik ketentramannya. Aku memperingatkan. Dia pasti damai dan bahagia di tempat yang begini bersih dan tenang," kata temanku sambil menunjuk nisan sahabatnya. "Kelak, aku juga ingin dikubur di sini," sambungnya. "Ah, jangan berpikir yang bukan-bukan," timpalku. Sementara si penjaga kuburan yang celananya congklang dan rambutnya sudah memutih, semua diam-diam mengawasi kami dari balik pohon Kamboja. Tahun 1997, Djoko Pinurbo. Nah, ini jelas perbedaannya. Puisi satu dengan puisi Jokpin, puisi Pak Sapardi dengan puisi Pak Djoko Pinurbo ini. Di Pak Sapardi ini dia bercerita, bertutur dari awal sampai akhir yang pada akhirnya dia menemukan ending di peristiwanya di sebuah kuburan yang bekas sekolah itu tadi. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa jenis puisi itu berbagai macam ya, tidak hanya fokus kepada rima seperti pantun, hanya AB-AB saja gitu kan. Puisi itu berkembang pesat sampai sekarang. Dia dari dulu kita kembali ke masa lalu itu ada yang namanya puisi tradisi, mantra, terus masuk dari Timur Tengah syair, terus Melayunya pantun, itu kan masih berbicara dengan rima. Lalu masuk ke puisi era sekarang, era modern, yaitu puisi-puisi berjenis naratif atau prosa. Nah, ini wilayahnya lebih terbuka, lebih bebas, artinya eksperimen atau seorang penulis itu lebih terbuka, lebih bebas untuk mengutarakan pikirannya dalam bentuk karya sastra yaitu puisi. Jadi tidak terpaku kepada rima saja. Karena pada dasarnya puisi itu tetap sebuah alat komunikasi bagi si penyair ke khalayak umum. Jadi puisi itu adalah bahasa komunikasinya si penyair kepada khalayak umum. Ketika dia mengkritik, maka kritiknya akan lebih soft, akan lebih hidup, akan lebih unik, akan lebih bermakna. Jadi tidak hanya sekedar caci maki, kritik-kritik yang sifatnya menghasut dan segala macam. Tapi lewat puisi kritik menjadi halus, menjadi indah,
menjadi terdengar nyaman, dan menyentuh wilayah perasaan sehingga pada akhirnya orang-orang yang dikritik pun mau mengevaluasi diri. Lalu berikutnya ke era sekarang, itu penyairnya Afrizal Malna. Afrizal Malna ini dia di era sekarang. Ini salah satu puisi yang termuat di Kompas yang saya ambil. Para pengungsi dalam tenda yang terlalu tenang. Jadi ini dalam judulnya saja sudah terlihat naratif ya, narasi. Aku ingin bercerita padamu, suara rendah dan hati-hati di lantai goyah. Wajahku tak berani menatapmu. Agar kau tidak berada dalam lampu sorot siaran berita atau sebuah titik sunyi dari sejarah yang patah. Mencari bentuk akhir dari pelarian yang terus pecah, goyah. Lalu setiap berita sibuk membersihkan lantai yang berantakan. Nah ini juga Pak Afrizal juga di sini terlihat dia juga bermain rima ya. Seperti sejarah yang patah, terus dari pelarian yang terus pecah gitu kan. Tapi rimanya tidak konsisten, artinya rimanya tetap AB-AB-nya itu tidak konsisten. Dan itu boleh dalam puisi, boleh, sah-sah saja. Di bait keduanya, aku ingin bercerita tanpa lampu, dalam kegelapan yang terus membantah suara yang sibuk, mencari bentuk dan tanah yang dijarah, selimut yang basah oleh air laut, angin dingin, dan bintang-bintang sirna dalam cahayanya. Lampu aku matikan, hanya suara. Apakah bahasa ikut padam? Aku berbaring. Mata aku pejamkan. Apakah kau telah padam? Suara mobil melintas datang lagi dan pergi lagi. Kenangan tanah ibu di bawah mesin perampokan masa kini. Nah ini kan udah satir nih, udah kritik sosial. Kenangan tanah ibu di bawah mesin perampokan masa kini. Suara serangga terdengar dalam gelombang konstan. Telinga membuat struktur dari keributan di luar menjadi di dalam keributan. Aku buka mataku. Cahaya bulan mengabaikan bingkai jendela terakhir. Membuat batas gelap dan terang. Gerombolan-gerombolan di luar dan di dalam kematian. Lampu aku nyalakan. Udara mengirim kenangan. Lampu aku matikan. Apakah cerita bisa padam? Aku berbaring. Mata aku pejamkan. Ini wilayah peristiwa di dalam tenda ya, tenda pengungsian. Jadi seolah-olah, ini imajinasi kita misalkan, lampu aku nyalakan. Jadi seolah-olah ada tokoh utama dalam puisi itu dia menyalakan lampu di dalam tenda. Terus tiba-tiba ketika lampu gelap, udara mengirim kenangan. Jadi seolah-olah dia masuk wilayahnya ke masa lalu. Kenangan mungkin sebelum menjadi pengungsi atau seperti apa. Terus lampu aku matikan. Apakah cerita bisa padam? Ini kan kontradiktif ya. Lampu aku matikan. Apakah cerita bisa ikut padam? Jadi si lampu juga ngikutin kehidupannya si tokoh. Apakah cerita di tokoh dia sebagai pengungsi juga bisa padam ketika lampu itu mati? Aku berbaring, mata aku pejamkan. Tetapi bisik-bisik terus menyala. Gerombolan bertopeng terus merampokku. Penunggang kuda dengan pedang menikam bahasa, bahkan merampok kebisuanku. Apakah ruang ketika angin berhembus, tetapi tak terlihat ketika waktu terus bergerak maju, entah kemana. Aku ingin bercerita padamu, persis seperti email yang kau tulis untuk kami. Sebuah tempat untuk berhenti telah hilang. Malam ini dan kita siap untuk waktu tidur. Jadi puisi Afrizal Malna ini memang bermain bahasa ya. Dia memainkan bahasa yang begitu sangat rapat sehingga terkesan gelap, terkesan susah dimaknai, tetapi peristiwa-peristiwa dalam puisinya bisa kita imajinasikan gitu kan. Bagaimana si tokoh ada dalam nuansa pengungsian, dia merasa terkatung-katung, merasa tergusur dan segala macam. Jadi ketiga puisi itu diambil dari tiga penyair yang berbeda dengan teknik kepenulisan yang berbeda pada puisi. Jadi beda-beda ya. Jadi Pak Sapardi itu tadi liris, dia lebih soft, lebih lembut, wilayah perasaan, wilayah peristiwanya dimunculkan lebih soft. Lalu ada naratifnya Pak Joko Pinurbo dengan unik, nyeleneh gitu kan. Lalu masuk ke puisinya Pak Afrizal Malna yang narasinya begitu rapat sekali ya, sehingga memaknainya pun butuh kesabaran atau butuh teori-teori bahasa. Nah, ketiga puisi itu tetap ada benang merahnya, yaitu pertama kesatuan dramatik. Jadi dramatiknya hidup tuh semuanya dari awal sampai akhir itu. Terus ada sikap atau perasaan. Jadi kita bisa menemukan wilayah perasaan dari bait per baitnya.
Ada penghayatan emosionalnya di situ. Bagaimana kita juga masuk ke wilayah si tokoh utama dalam puisi itu. Lalu ada irama dan bunyi. Meskipun irama dan bunyinya tidak terlalu terlihat, artinya masih terkesan tidak mengejar rima lah, kira-kira begitu. Cuman itulah puisi, gitu loh. Puisi-puisi yang ditulis oleh para sastrawan, para penyair nasional. Lalu bagaimana membuat puisi yang baik seperti ketiga puisi tadi untuk seorang pemula? Katakanlah kita, katakanlah saya, katakanlah ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, seorang pemula dalam menulis puisi. Maka bagaimana sih caranya kita memulai menulis puisi? Di slide berikutnya, itu pertama, penting sekali kita harus menentukan tema. Itu yang paling utama deh. Kita mau menulis puisi, temanya tentang apa ya? Misalkan kalau kita sebagai guru, misalkan kita menulis puisi temanya tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang murid, tentang kehidupan guru. Itu tema. Kita harus menentukan tema agar kita tidak loncat ke tema yang lain gitu kan, sehingga puisinya fokus. Terus yang kedua, memilih atau menuliskan kata-kata sesuai tema. Terus yang ketiga, mengolahnya menjadi kalimat dan bait. Terus keempat, memperbaiki setelah jadi. Penting nih. Jadi setelah jadi harus kita perbaiki. Kalau tidak kita perbaiki, terkesan terburu-buru nantinya. Sehingga tidak hidup lah, kira-kira begitu. Terus kelima, mendiskusikan dengan teman atau lainnya. Karya sastra itu perlu kita diskusikan dengan teman, dengan keluarga, dengan guru bahasa misalkan. Itu penting sekali untuk merangsang imajinasi kita lagi. Oh, ini puisi ini kayaknya memang harus perlu diubah ke sini nih, ke kalimat ini kayaknya harus diubah di wilayah sini. Itu penting sekali agar ada banyak masukan. Terus di slide selanjutnya, ini contoh dari keempat tadi itu, kelima tadi itu saya ambil contoh. Misalkan pertama kita ambil tentukan temanya sekolah dan corona. Jadi ini langsung teknis ya, langsung praktek gitu. Temanya kita ambil sekolah dan corona gitu. Terus kata-katanya apa nih yang akan kita ambil sekolah dan corona itu? Misalkan kata bendanya di sekolah itu ada kursi, ada papan tulis, ada guru, ada murid. Terus kata kerjanya kita ambil mengajar, bermain, menulis, berdiskusi, misalkan itu kan kata-kata kerja. Bisa juga kata benda yang lain, kelas, kantin, lapangan, dan lain-lain lah intinya. Kita bisa susun tuh kata-kata itu. Diksi lah. Bahasa ininya, populernya dalam puisi itu diksi. Kita jadi menuliskan kata. Jadi memilih diksi. Sekolah dan corona itu apa saja sih yang penting untuk dimasukkan dalam puisinya. Jadi kita list dulu nih. Boleh kita list, boleh di kertas itu kita bikin list kata-kata, kata benda ini, kata kerja ini, kata keterangan waktunya kapan misalkan. Boleh itu boleh. Terus setelah terlist nih kata-katanya, di ketiga ini kita mulai susun nih kata-kata itu menjadi kalimat. Misalkan kita buat kalimatnya, aku melihat kursi-kursi kosong di kelas. Jadi peristiwanya si tokoh utama itu masuk ke kelas, terus tiba-tiba dia melihat kursi-kursi kosong. Aku melihat kursi-kursi kosong di kelas. Papan tulis putih jernih seperti sepi. Tanpa suara murid bermain dan guru mengajar. Kantin dan lapangan yang hampa. Segalanya seperti berada pada ruang kematian. Dan aku melihat corona berdansa di sekolah. Seluruh gedung sekolah di pelosok negeri menjadi kuburan. Nah ini jadi nih satu bait puisi. Jadi ketika kita sudah memilih kata-kata tadi, di list sama kita ubah menjadi kalimat. Nah kalimat itu jadi larik, jadi bait. Ya. Jadilah seperti itu. Nah baru setelah jadi satu bait itu misalkan, ini hanya contoh ya, masih di yang tadi Mas, di slide. Nah ketika sudah jadi satu bait itu, kita harus baca ulang nih. Kira-kira mana nih yang harus diedit? Misalkan setelah dibaca ulang kata tanpa, jadi kayak tanpa suara murid-murid bermain tuh di kalimat ketiga itu kan kurang pas nih. Bisa diganti tak ada, ya. Atau aku melihat ada dua kali kan, ada pengulangan di larik pertama aku melihat, terus di larik
paling bawah tuh aku melihat juga di situ. Efisiensi nih aku melihatnya satu aja gitu, misalkan dihapus satu. Nah, ketika sudah diedit terus dikasih judul, maka bisa jadi satu puisi. Di slide berikutnya itu kita kasih judul misalkan dan corona pun berdansa. Misalnya kita ambil judulnya dari larik si puisinya, kan ada dan corona pun berdansa. Kita bikin judul di situ dan corona pun berdansa. Jadi satu puisi nih, dan corona pun berdansa. Aku melihat kursi-kursi kosong di kelas, papan tulis putih, jernih seperti sepi. Tak ada. Nah, tadi tanpa nih, sekarang kita ubah. Tak ada. Suara murid bermain dan guru mengajar. Kantin dan lapangan yang hampa. Segalanya seperti berada pada ruang kematian. Dan corona pun berdansa di sekolah. Seluruh gedung sekolah di pelosok negeri menjadi kuburan. Jadi ini jadi satu puisi tuh. Jadi setiap puisi selalu berhubungan dengan kata, menjadi kalimat atau larik, dan akhirnya jadi bait. Akan tetapi, bahasa hanyalah alat penyampai rasa penyair pada puisi. Yang tadi awal saya katakan. Maka puisi akan semakin berhasil jika penyair melatih kepekaannya dalam menulis puisi. Tetap wilayah puisi itu wilayah kepekaan penyair. Bahasa itu hanya pembantu, hanya alat penyampai lah. Begitulah puisi, seperti sosok makhluk yang bisa mengaum, menangis, marah, rindu, diam, berbisik, dan entah apalagi ketika hadir pada wilayah kepekaan penyair. Lalu, sudahkah Anda melatih kepekaan rasa, pikir, dan laku dalam hidup ini untuk sastra atau puisi? Kira-kira itu. Dari saya, pemaparannya, ini hanya memantik saja. Selanjutnya, silakan mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman juga dalam menulis puisi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini materi yang cukup keren ya. Ini semoga pantikan dari Mas Nana ini bisa membuat Bapak Ibu semakin penasaran ya, penasaran tentang puisi. Dan apakah selama ini yang kita tulis itu sudah termasuk kategori puisi? Lah ini nanti kita bisa diskusi ya. Nah ini untuk diskusi kita buka dulu untuk 3 penanya ya. 3 penanya. Caranya adalah silakan bisa. raise hand. Iya pagi-pagi kasih salam. Ya, singkat saya namanya. Ya maaf tadi teranjut. Sana mana singkat sana mana bisa dulu. Oke. Ya, terima kasih Mas Nana ya penjelasannya. Tentunya dari pemaparan yang disampaikan Mas Nana ini tadi banyak menjadikan Bapak Ibu mungkin penasaran ya, oh ternyata menjadi penulis puisi atau penyair ini juga harus ada laku, ada attitude dan sebagainya. Dan ini kita masuk ke diskusi ya. Diskusi ini yang pertama ini kami berikan kepada 3 penanya dan mohon raise hand dulu nanti saya panggil ya. Nanti saya panggil yang raise hand duluan. Ya ini halo, saya. Ini nanti saya panggil. Mohon di mute dulu Mas Nanda yang belum ini. Mohon nanti di mute dulu semuanya, nanti akan saya panggil yang sudah raise hand. Nah ini sudah ada 2, ada Pak Fudin dan Bu Sherly Susilowati. Ini saya persilakan ke Pak Fudin dulu. Silakan bisa dibuka mic-nya. Silakan Pak Fudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan dulu, saya Budin dari SD Korea Thoyibah atau SD kita Gedung Banteng. Mohon izin bertanya, yang ingin saya tanyakan dalam penulisan puisi, biasanya kan kita tidak terpaku dengan tanda baca. Biasanya titik ada di mana, koma ada di mana, seperti itu. Nah, untuk penulisan huruf kapital dalam penulisan puisi itu apakah ada aturannya seperti kaidah bahasa atau bebas juga? Kemudian biasanya kita sebagai seorang guru ketika kita menulis puisi dengan
dalam arti tidak memperhatikan kaidah bahasa, kadang ditanya sama anak-anak, apakah puisi seperti itu, Pak? Kok tidak sama dengan pelajaran bahasa Indonesia yang harusnya nulisnya seperti ini ya? Itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pudin. Ini biar Mas Nana bisa langsung nyambung dan tidak lupa ya. Ini mohon dijawab langsung Mas Nana, silakan. Oh iya, terima kasih tadi Pak. Wah, pertanyaannya luar biasa nih. Benar-benar ya. Jadi terkadang seorang guru bahasa itu juga terkadang merasa tidak match gitu antara teori-teori puisi yang disampaikan di sekolah dengan buku-buku yang ada dan melihat wilayah sastra atau puisi yang berkembang di komunitas sastra dunia atau komunitas sastra Indonesia misalkan. Ya udah bisa ya, bisa saya lanjutkan ya. Tapi silakan. Begini. Kalau kita membaca banyak buku-buku tentang puisi atau apalagi perkembangan puisi, itu memang sudah banyak berkembang. Yang seharusnya itu terupdate di wilayah teori-teori bahan-bahan ajar di sekolah seharusnya gitu kan. Karena puisi sendiri dari zamannya mantra sampai sekarang, bahkan dipelopori oleh Harin Anwar sekitar tahun 45, angkatan 45 itu juga sudah mengalami perubahan bahasa yang begitu signifikan. Karena puisi sendiri sudah keluar dari konteks bahasa yang sebenarnya. Jadi ada 9 penyimpangan bahasa dalam puisi, termasuk penyimpangan leksikal, termasuk penyimpangan gramatikal tadi yang ditanyakan oleh Bapak itu kan, tanda baca segala macam itu masuk kepada wilayah gramatikal. Penyair itu sudah masuk ke wilayah itu, masuk kepada wilayah membebaskan bahasa sesuai kepentingannya untuk menyampaikan makna maksud yang ada di dalam pikirannya. Jadi wilayah tanda seru, wilayah tanda baca, wilayah koma, wilayah titik, itu tergantung si penyair. Karena begini, kalau saya meminjam kalimat Pak Tarji, Sutarji Kausumbahri, bahwa satu kata itu memiliki makna. Makanya tanda baca itu pun memiliki makna. Misalkan tanda tanya, itu mempunyai makna untuk kalimat tanya. Jadi kalau kita, apakah kamu sedang makan? Tanda tanya, set. Tapi kalau tanda tanya itu dihilangkan, apakah kamu sudah makan? Itu kan kehilangan makna tanyanya. Ini bertanya apa enggak nih? Karena tanda tanyanya enggak ada. Nah, dalam puisi itu menyimpang. Boleh dihilangkan seperti itu enggak masalah. Karena dari awalnya memang dia sudah menyimpang dari 9 teori bahasa itu sendiri. Tapi beginilah, sederhananya begini. Dalam proses belajar menulis puisi, kita abaikan dulu deh hal-hal yang seperti itu. Wilayah tanda baca, wilayah koma, segala macam. Tapi yang terpenting bagi kita bagaimana si anak atau kita lah mau menuangkan pikiran kita, gagasan kita dalam bentuk puisi. Itu aja dulu. Jadi misalkan si anak melihat temennya sedih di kelas nih, misalkan ibunya meninggal. Terus tiba-tiba dia mau menuliskan kesedihannya itu lewat puisi. Paling tidak itu dulu deh, rasa mau dulu deh gitu paling tidak. Selebihnya nanti puisi itu menjadi baik dan tidak, puisi itu nanti lebih bermakna masuk ke wilayah sastra atau tidak, itu perjalanan yang akan menentukannya. Jadi untuk awal kita berani dulu deh menulis puisi. Dan ketika ada murid bertanya, ini begini, ini begitu Pak, gimana Pak? Ya kita sebagai guru harus jadi jembatan nih, bahwa kaidahnya memang seperti ini, tetapi pada prosesnya kaidah itu boleh dilanggar dalam menulis puisi. Dan itu sah. Semua orang melakukan itu, semua sastrawan dari zaman dulu sampai sekarang pun melakukan itu. Kira-kira itu Mas Indra. Oke, terima kasih. Ya, semoga bisa memuaskan Pak Pudin. Jadi memang betul kalau saya lihat karya-karya dari penyair yang ada di Surat Kabar ataupun di sini juga ada penyair yang sudah legendaris Pak Darmadi itu malah judulnya tuh nggak ada huruf besarnya, judulnya huruf kecil semua. Ini memang ada kekhususan ya gitu dalam penulisan puisi gitu. Iya, iya boleh ya. Misalkan ada huruf besar semua, puisinya juga nggak masalah. Huruf kecil semua juga dalam puisi nggak masalah. Jadi sudah melanggar kaidah bahasa sebenarnya puisi itu. Dan itu sudah banyak orang menjelaskan tentang itu. Dosen-dosen, para sastrawan segala macam itu sudah menjelaskan bahwa puisi memang sudah melanggar kaidah bahasa, termasuk gramatikal, termasuk leksikal itu sendiri. Saya kira itu.
Ya, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya Pak Fudin. Ya. Nggih, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya Bu Sherly, ya silakan Bu Sherly bisa membuka mic-nya. Baik, Sherly, dibuka mic-nya, silakan. ya, baik, terima kasih. Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu di sini. Saya sebagai pemula dalam menulis puisi, tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama, dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Nana Sastrawan tadi ya, bahwa puisi itu sekarang sangat luas sekali dan untuk macamnya itu sangat banyak sekali begitu ya. Betul sekali ketika saya membaca beberapa karya itu ternyata puisi itu banyak sekali. Ada lagi yang kalau yang monolog, kemudian ada kala bendu dan sebagainya, itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, silakan Mas Nana bisa dijawab langsung. Saya belum menangkap. Maksudnya monolog kala bendu apa gimana maksudnya coba? Ya, Ada lagi puisi yang dalam bentuk puisi atau monolog atau kala bendu, itu termasuk puisi atau tidak gitu loh. Karena macamnya tuh banyak sekali gitu. Saya ternyata setelah saya lihat-lihat begitu. Terima kasih. Ya, oke. Monolog itu juga kan tadi sempat di Joko Pinurbo itu yang terkenang celana Pak Guru, itu juga kan bisa dimonologan. Di Jawa itu ada namanya Sekar Alit, itu ada Mas Kumambang, ada apa lagi, itu juga itu puisi, itu jenis puisi itu. Dia kan berapa kata, ada 12 kata, ada 9 kata, ada berapa gitu, ada guguritan, itu juga puisi klasik, itu puisi yang dimiliki oleh Nusantara, oleh Jawa. Di Sunda ada pupuh kinanti, ada itu juga puisi sama. Terus di suku Dayak itu kalau ngobatin orang itu dia menggunakan mantra gitu kan, dia itu juga puisi, itu ada rimanya di situ gitu. Pantun juga jenis puisi sama. Jadi puisi itu berkembang dahsyat ya. Jadi dulu itu puisi mengejar bunyi, mengejar rima, AB, karena terpengaruh ya dengan gaya syairnya Timur Tengah. Nah, sekarang itu puisi seperti naratif, seperti cerita, yang seperti bermonolog juga pada akhirnya. Pada akhirnya seperti bermonolog juga gitu kan. Di contoh yang saya tadi bikin, coba mungkin screen-nya bisa bisa dikembalikan ke contoh puisi yang saya bikin itu. Yang mana ya, Mas? Yang Dan Corona Pun Berdansa tuh di slide berapa itu? Oh iya, ya. Yang Dan Corona Pun Berdansa. Nah, ini kan ini kan contoh yang saya bikin secara spontanitas. Nah, ini cuma wilayahnya wilayah cerita, wilayah narasi. Aku melihat kursi-kursi kosong di depan. Aku melihat kursi-kursi kosong di kelas. Papan tulis putih jernih seperti sepi. Tak ada suara murid bermain dan guru mengajar. Ini juga bentuknya bisa monolog, bisa bercerita sendiri kan monolog itu. Jadi puisi itu berkembang pesat, sangat berkembang pesat. Nah, ini teman-teman juga harus, terutama guru bahasa ya, juga harus memahami itu sehingga bisa menjelaskan ke anak-anak bahwa puisi yang ada di dalam buku pelajaran ini adalah pantun, adalah syair, tetapi ada juga nih puisi-puisi yang sekarang, model-modelnya. Tapi apakah puisi yang sekarang itu juga tidak terikat dengan puisi yang jenis lama? Sangat terikat. Karena puisi yang sekarang pun banyak mengejar rima juga, mengejar bunyi juga. Cuman berbeda kalimatnya saja. Kalimatnya lebih kalimat panjang, bukan kalimat pendek seperti pantun gitu kan. Tapi ujungnya dia kadang-kadang ada berrima juga. Ada A semua, ada B semua. Jadi dielaborasi lah kira-kira perpaduan antara puisi Melayu, puisi Nusantara dengan puisi-puisi dari Eropa atau Barat sana. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Nana ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Sherly ya. Baik, selanjutnya urut yang tadi raise hand itu Pak Kusnan ya. Silakan Pak Kusnan. Halo.
Pak Kusnan masih bergabung? Kalau enggak, next Ibu Inayah. Oh, ini tampaknya Pak Kusnan sudah tidak bergabung. Kalau begitu lanjut ke Bu Inayah. Silakan Bu Inayah Rohmawati. Silakan bisa dibuka mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang hebat-hebat. Saya belum hebat karena saya baru punya keinginan dan dari sebuah kesukaan barangkali ya. Dan kemarin alhamdulillah ya ini semua pasti Allah yang membuka jalan. Tiba-tiba saya dikirim tentang ini 1001 guru Banyumas menulis ya ada sebuah keinginan memang sudah lama itu ya, dari hobi dari sejak SMA, kuliah itu ya, kuliah di Jogja ya, mungkin karena jauh dari orang tuh, dari kesukaan menulis gitu. Lah hanya untuk memulai itu ternyata sulit. Nah, pertanyaan saya simpel sebenarnya. Apakah puisi itu harus diksinya bermakna konotatif gitu loh? Apakah tidak memungkinkan sebuah puisi itu adalah sebuah rangkaian kata-kata yang maknanya real gitu loh? Mungkin tidak, Mas Nana. Nah, saya sendiri kalau menulis sebuah puisi itu lebih cenderung pada sebuah kisah, tapi saya buatkan dari sebuah puisi gitu. Meskipun kadang-kadang saya tidak mengarsipkan di laptop saya, lebih sering saya langsung membuat langsung di wall Facebook gitu lah. Ini saya lagi sulit mencari file-file saya di mana ini. Jadi kadang-kadang saya spontan gitu ya. Dalam waktu mungkin tempo lewat 10 menit, saya tidak tahu itu termasuk masuk sudah lengkap kriteria yang tadi disebutkan atau tidak. Tapi lebih pada ke itu. Jadi spontanitas membuat sebuah kisah dan saya tuangkan dalam sebuah puisi. Pertanyaan saya tadi kembali bahwa apa hanya mana konotasi saja yang bisa diungkapkan dalam sebuah rangkaian puisi atau bisa makna denotatif atau makna yang sesungguhnya. Terima kasih Mas Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa dijawab langsung Mas Nana. Ya, pertanyaannya bagus Ibu Inayah. Kadang kita terjebak pada wilayah metafora. Lalu bagaimana sih puisi-puisi yang bentuknya real, bentuknya jelas maknanya, terus peristiwanya juga real ada gitu kan? Boleh. Saya tidak pernah melarang puisi itu harus bermakna konotatif, misalkan bermetafora yang rapat, yang tidak bisa dimengerti bahkan gitu kan. Gini loh, kepekaan penyair, kembali ke titik itu. Jadi di awal saya sudah sebutkan bahwa wilayah puisi adalah wilayah kepekaan penyair. Jadi ketika kepekaan penyairnya atau Ibu Inayah hanya mencapai titik kepada puisi-puisi yang real, peristiwa-peristiwa yang nyata, lalu disusun menjadi kalimat-kalimat yang real, kalimat-kalimat yang nyata, itu sudah menjadi puisi juga karena kepekaannya ada di situ. Lalu bagaimana dengan puisi-puisi yang gelap, yang kalimat-kalimatnya aneh? Misalkan aku melihat ambulan berjalan di atas tubuhku, lalu dia melintasi kepalaku lah. Itu kan juga udah aneh tuh kalimat itu. Ya itu mungkin kepekaannya penyairnya ada di situ. Itu satu. Terus kedua, imajinasi. Imajinasi seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Jadi imajinasi si A dengan imajinasi si B itu nggak bisa kita paksakan. Imajinasi si penyair A dengan penyair B itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Sama halnya dengan imajinasi guru dengan imajinasi anak. Juga berbeda. Misalkan gini, guru menulis puisi. Judulnya misalkan sepatu baru dari ibu misalkan. Itu pasti beda tuh. Imajinasi si guru dengan imajinasi si anak. Anak mungkin dia menulisnya kalimatnya sederhana. Sore ini aku pulang dari sekolah, lalu bertemu ibu. Dan aku melihat ada kotak di atas meja. Lalu aku buka, ternyata sepatu baru untukku. Nah itu imajinasi anak, real kan kalimatnya. Jelas maknanya, peristiwanya jelas. Apakah itu disebut puisi? Bisa jadi sebuah puisi. Gitu loh. Lalu beda dengan guru membuat sepatu baru misalkan. Sore ini
Aku mengetuk pintu rumahmu. Lalu engkau membawa sekotak box berwarna Ini satu coklat. set, Prof. Iya, satu set sama foto ini. Warnanya menyentuh mataku. Dan seketika terbuka, sebuah sepatu meloncat ke wajahku. Nah, itu kan imajinasi guru. Beda dengan imajinasi anak. Yang tadi real gitu kan. Bahasanya sederhana segala macam. Jadi tidak ada masalah nih, Ibu ya. Mau itu kalimatnya bentuknya denotatif, maknanya sebenarnya, atau kalimat yang bentuknya konotatif. Saya contohkan di Dan Corona Pun Berdansa. Di awal ini sudah denotatif kalimatnya. Aku melihat kursi-kursi kosong di kelas. Jadi Itu kan berapa? kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana yang tidak 12. Itu tadi berapa, Nah? 5.000 kok ya? itu kan kalimat yang sederhana tadi. Aku melihat kursi-kursi kosong di kelas. Papan tulis putih, jernih Yang seperti 5.000. sepi. Nah, itu kan kalimatnya Aku juga butuh kalimat tata. sederhana. Kalimat denotatif tuh, bukan kalimat konotatif. Jadi maknanya juga bisa kita maknai tuh. Aku melihat kursi-kursi kosong. Jadi peristiwanya si tokoh datang melihat kursi-kursi kosong tuh di kelas. Itu kan makna yang sederhana juga. Yang plastik. Kira-kira itu Ibu ya. Jadi boleh. Saya tidak mempatron bahwa puisi harus seperti ini, puisi harus seperti itu. Saya di sini hanya memantik bagaimana caranya memulai menulis puisi. Saya di sini hanya memantik bagaimana caranya menulis puisi dari kata menjadi kalimat, lalu menjadi bait dan utuh menjadi puisi. Jadi saya tidak fokus kepada kamu harus menjadi puisi yang seperti ini, tidak. Tapi ini kita belajar bareng-bareng untuk menyusun kata menjadi kalimat. Nanti wilayahnya mau masuk ke wilayah konotatif, Ibu sendiri, Ibu sama Bapak sendiri nanti yang bikin. Atau kalimatnya denotatif, ya nggak masalah juga kan. Nah, setelah itu baru kan saya kurasi nanti. Mana yang puisi-puisi yang katakanlah bisa dipertanggungjawabkan dalam wilayah kebahasaan. Gitu. Nah, itu yang dipilih nanti sama saya. Kira-kira itu. Terima kasih. Makasih. Oh, Ya, silakan Mas Indra. Ya, terima kasih Mas Nana. Ini mohon untuk yang tidak bertanya jangan dibuka ya. Ini Bu Lasmi, Nyon Sewu tadi udah saya mute tapi dibuka terus. Mohon Bu Lasmi nanti menutup mic-nya supaya tidak masuk suaranya. Jadi tadi Pak Kusnan ya, Pak Kusnan. Tadi dipanggil tapi kebetulan. Oke ya. Kebetulan Pak tadi. Kusnan dan Pak Suwandi, Mas Indra. Ya. Silakan Pak Kusnan. Ya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya sering terlempar-lempar terus, tapi tadi karena saya dalam perjalanan pulang, jadi kadang-kadang terlempar. Ini sudah di rumah, sudah stabil. Begini, langsung saja kepada, ini mohon maaf sekali kepada Mas Indra dan juga narasumber, Mas Nana Sastrawan. Salam kenal juga. Begini Mas, saya terus terang saja sebagai guru akidah akhlak yang senang membuat puisi, jadi mungkin mengalami apa ya, saya bukan guru bahasa Indonesia ini, jadi guru akidah akhlak, tapi sering membuat puisi dan juga sudah saya terbitkan termasuk di SIP Publishing itu yang kedua kalinya gitu. Mau bertanya begini Mas Nana, saya kadang-kadang menulis ya lumayan lah, bla 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 begitu. Kesulitan di dalam menentukan judul ontologinya. Saya sudah punya 70 judul sekarang anunya puisinya. Akan saya terbitkan, tapi kesulitan di dalam membuat judulnya ini ada rumusnya atau enggak, ini Mas Nana itu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin ini apa namanya ya apa sih ya yang udah rasa gitulah. Membikin puisi itu kan menurut kami itu sebuah bakat yang dari sononya gitu loh. Nah, permasalahannya gini loh, teman saya ini curhat ke saya gitu. Senang pada puisi, tapi apa namanya mau ikut pelatihannya begini, dia nggak pede. Seberapa jauh pelatihan ya termasuk salah satunya kayak begini, ini seberapa jauh signifikansinya terhadap
ya kasusnya, kasusnya teman saya ini menjadi bisa gitu. Karena dia senang puisi tapi merasa tidak pede dan tidak punya bakat gitu. Ya, ketika membuat juga satu bait saja sudah katanya itu harus berdarah-darah gitu. Ini kan jadi masalah juga. Jadi kalau tidak senang sih enggak masalah, tapi tersiksanya kan dia senang berpuisi tapi mau membuatnya susah katanya gitu. Ini surat sama saya begitu. Terima kasih, dua saja Mas Nana. Sharingnya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ya. Silakan langsung dijawab Mas Nana. Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi begini Pak Kusnan ya. Pertama itu bagaimana menentukan judul buku puisi. Iya. Yang paling penting ya kita lihat dulu benang merahnya. Tema dari puisi, dari 70 puisi itu katakanlah yang sudah ada itu benang merahnya kemana nih? Temanya kemana nih? Atau bisa mengambil dari salah satu puisi yang paling kuat di dalam di kumpulan puisi itu. Dari 70 puisi itu mana nih puisi yang paling kuat? Yang sekiranya bisa jadi judul utama. Itu enggak masalah. Ya, jadi ada dua teknis. Satu adalah hubungan tema, benang merah antara satu puisi dengan puisi yang lainnya. Misalkan temanya kebanyakan puisi saya berbicara tentang pandemi nih. Ya sudah, kenapa tidak bikin judulnya pandemi corona misalkan. Sederhananya begitulah. Atau ada satu puisi yang kuat nih. Oh, ini puisi bagi saya ini subjektif. Bagi saya ini puisi paling keren, paling hebat. Ya udah, ambil aja jadi judul buku puisinya. Nggak masalah juga gitu. Jadi boleh subjektif, boleh. Dalam menentukan judul buku itu boleh subjektif. Karena itu wilayah pertanggungjawabannya penyair. Jadi bukan pertanggungjawabannya publik nih dalam menulis buku, dalam memilih judul buku puisi itu pertanggungjawabannya penyair. Jadi boleh subjektif. Lalu yang kedua soal tadi bakat. Sebenarnya menulis puisi, cerpen, novel itu bukan bakat ya. Itu latihan. Saya agak sedikit tidak sepakat secara pribadi wilayah bakat. Bakat itu hanya tidak mencapai 90% lah seseorang itu bisa menulis puisi. Bakat itu di bawah 50% lah. Selebihnya itu latihan. Orang punya bakat menulis tapi dia tidak mengasah, tidak sering latihan menulis, tidak sering ngumpul dengan teman-teman yang suka menulis, tidak sering membaca buku-buku tentang cerita atau membaca buku cerita atau novel, cerpen, itu juga nggak akan terasah bakatnya. Nggak akan bisa gitu. Latihan. Seorang guru baru keluar dari kampus misalkan, dia langsung ke kelas, itu kan masih kaku. Tapi ketika dia sudah sering mengajar, dia terlatih di depan kelas menghadapi puluhan anak itu. Jadi ini bukan wilayah bakat kalau saya melihat itu. Wilayah kreativitas itu wilayah latihan. Terlebih nanti hasilnya itu tidak memuaskan, ya tidak masalah. Saya pernah mengatakan ini di kelas menulis saya, kelas angkatan keempat itu bersama si publishing juga, bahwa ada seorang anak, ini saya ilustrasikan begini ya, ada seorang anak menggambar seekor gajah, ya. Tapi ketika anak itu menggambar seekor gajah, terus tiba-tiba hasilnya tidak seperti gajah yang pada umumnya. Apakah itu dia tidak punya bakat menggambar? Kan tidak bisa kita katakan dia tidak bisa punya bakat menggambar. Tapi dia belum terlatih untuk melukis bentuk nyata seperti gajahnya. Lalu apakah hasil lukisannya itu yang tidak seperti gajah itu gagal? Ya tidak. Secara proses kreatif dia berhasil loh. Secara proses kreatif loh ya. Dia berhasil sampai ke dalam titik utuh lukisannya seperti gajah walaupun tidak persis banget. Begitupun menulis gitu loh. Jadi menulis itu ketika dia menulis walaupun tulisannya sederhana misalkan tidak mencapai titik yang seperti wilayah sastra katakan atau teori sastra katakan, apakah dia gagal dalam menulisnya? Kan tidak juga. Justru dia berhasil telah melewati prosesnya itu. Nah, jadi tidak ada kegagalan dalam menulis. Tidak ada bakat dalam menulis. Semua latihan. Semuanya dilatih. Kalau tanpa latihan tidak akan pernah bisa mencapai titik tulisan yang sempurna, yang baik dan benar.
Semuanya pasti dari tulisan yang jelek aja dulu. Raditya Dika contoh nih misalkan. Raditya Dika di awal ketika menulis kambing jantan, apakah tulisannya bagus? Itu kan tulisan blog. Tulisan yang asal nulis, tidak bagus. Tapi ketika tulisan di buku kedua, ketiga, keempat, sampai skenario film, semakin baik kan? Tulisannya semakin bagus, segala macamnya semakin bagus. Nah itu kan karena dia latihan, terus konsisten dia menulis. Jadi ke temennya Pak Kusnan, seberapa jauh sih pelatihan itu merangsang daya keinginan untuk menulis? Justru keinginan menulis itu ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin menulis, yang senang menulis, maka daya kreativitas dia akan muncul, akan terangsang untuk terus menulis. Wilayah nanti dia percaya diri atau tidak, itu wilayah pribadi yang harus dibangun agar dia percaya diri. Toh kita juga sering kan di depan kelas ke anak-anak itu, ayo dong kamu harus percaya diri, ayo dong kamu bisa, ayo dong kamu juga mampu kok, buat masalah hasil itu belakangan deh. Begitupun dengan menulis, ayo dong kamu juga bisa kok, kamu juga bisa kok. Makanya si publishing ini membuat sebuah event 1001 guru menulis, salah satunya adalah untuk menjembatani guru-guru agar punya rasa percaya diri lebih dalam menulis puisi. Kira-kira itu. Oke ya, makasih. Kira-kira itu Pak. Ya, terima kasih Mas Nana ya. Pak Kusnan ini semoga bisa menjawab. Yang jelas dengan kita bergabung di komunitas-komunitas ini kita akan lebih terlatih dan lebih terpacu ya, begitu ya Mas Nana ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Sidik ya. Silakan Pak Ahmad Sidik bisa membuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dari SMP Diponegoro 7 Gemular, dari gunung ini. Oh, iya. Terus terang aja, saya tertarik dengan ini karena ada beberapa latar belakang lomba ya berapa saya ikuti gitu. Karena itu termotivasi dari informasi lomba. Kemudian ada kayak latar belakang juga ketika usia-usia SMP, SMA itu ada pendekar syair berdarah Dwi Pangga. Itu juga menginspirasi. Yang berikutnya inspirasi juga dari nyanyian. Karena saya suka nyanyi. Ada beberapa kesulitan ketika untuk memilih kalimat, memilih kata itu mungkin karena terlalu istilahnya ini lagu-lagu juga sudah banyak sekali sehingga ketika ada lomba kemudian temanya ini judulnya apa, ini agak kesulitan Mas Nana, Mas Terawan, Mas Indra, ada kesulitan menentukan judul. Saya bikin ini ya di grup MGMP IPA juga saya pernah buat, ditanya sahabat saya judulnya apa. Itu ketika saya kasih keputusan judul kok dirasa kayak nggak match gitu. Itu mungkin penentuan tema dan penentuan judul itu bagi saya bermasalah. Tapi alhamdulillah tadi beberapa contoh dari Mas Nana sastrawan dan rekan-rekan yang lain juga mudah-mudahan ini ya pelatihan ini bisa merealkan ya, mudah-mudahan bisa menjadi semakin terampil lah gitu. Gitu. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memberikan kata kuncinya atau view-nya atau temanya biar kadang-kadang dakik lah Mas ya. Kadang bikin puisi dulu koyo dakik temen itu bahasa saya. Gitu Mas Nana. Ya, ilmu yang saya tadi sampaikan, tentukan tema, kemudian dari ada kata demi kata itu jangan sampai diulang, ada ini juga hal yang baru. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan dengan karya kita ke depan ya dengan pelatihan ini. Terima kasih. Itu bagaimana trik untuk menentukan tema dan judul. Oke. Terima kasih Mas Nana Sastrawan. Silakan dijawab Mas Nana Sastrawan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sidik ya. Penggemar Titir Tinular juga kayaknya. Titir Tinular ya. Sama saya juga senang dengan Arya Dwi Pangga itu ya. Iya, syair berdarah. Ya, apalagi ketika berjalan di lorong-lorong di hutan itu. Gelap, penuh dendam. Itu keren, memang keren. Tapi gini Pak, dalam menentukan judul itu memang gampang-gampang susah ya.
wilayah ini pun saya pernah mengalami. Jadi di wilayah ini pun saya pernah mengalami. Aduh, saya udah jadi nih syairnya, puisinya udah jadi nih, tapi judulnya apa ya? Gitu. Nah, di wilayah ini pun saya pernah mengalami. Tetapi yang paling terpenting dalam menulis judul, kalau kita baca karya-karyanya Sapardi Djoko Damono, misalkan Pak ya, di bukunya Hujan Bulan Juni itu, kebanyakan judulnya itu dia ambil dari bait pertama, dari kalimat pertamanya. Kebanyakan kayak tadi contohnya kan, sebelum kita berbisik, itu yang tadi itu kan kalimat pertamanya puisinya dia. Sebelum kita berbisik bla 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 itu jadi judul, sebelum kita berbisik judulnya. Jadi ketika kita sudah ngeblank, wah apa nih judulnya nih, nggak ketemu nih saya nggak judulnya, ambil saja kalimat awalnya. Itu boleh, nggak masalah. Itu puisi-puisinya Kori Layun Lampan dari Kalimantan almarhum. Itu hampir kebanyakan puisi-puisinya di larik-lariknya di judulnya di awal. Kalimat awal itu jadi judul dia. Kebanyakan begitu, hampir kebanyakan begitu. Itu cara mensiasatinya maksud saya ya. Tapi kalau memang misalkan pengen lebih utuh lagi, pengen dapat lagi judulnya, ya sudah, cari benang merahnya. Atau sebelum menulis puisi itu bikin dulu judulnya. Karena ada dua teknis dalam menulis puisi itu. Pertama, bikin judulnya dulu. Misalkan judulnya di sekolah ini aku bertemu denganmu. Misalkan judulnya begitulah kira-kira. Bikin judulnya itu. Lalu isinya apa? Ada yang teknis kedua. Nulis dulu puisinya sampai selesai baru menentukan judul. Jadi tinggal pilih aja nih teknis ini. Kalau kesulitan nyari judul di akhir, mendingan bikin dulu judulnya di awal. Jadi bikin tuh kumpulan judul puisi. Nggak masalah, nanti isinya nanti nggak harus sekarang kan. Ada 100 judul puisi dulu dibikin gitu misalkan. Tiba-tiba bikin puisinya 2 tahun kemudian, itu nggak masalah juga. Itu salah satu trik untuk apa namanya, untuk mengurangi kesulitan kita dalam menentukan judul. Terus soal tema, misalkan sebuah lomba itu temanya tentang Merdeka Belajar misalkan gitu kan. Kemendikbud bikin lomba temanya Merdeka Belajar gitu. Gimana ya Merdeka Belajar itu seperti apa ya? Kadang-kadang kan kita menggali itu kan, menggali. Gimana nih tema Merdeka Belajar itu kayak gimana ya? Nah, tema-tema seperti itu jangan terlalu jauh kita mencarinya. Yang ada di sekitar kita aja. Jadi kita mencoba menurunkan tensinya, tensi kita berpikir gitu maksud saya. Jadi ketika temanya Merdeka Belajar, kita udah jauh nih pikiran kita. Itu nggak ketemu nanti titik temanya. Jadi kita turunkan tensi berpikir kita ke dalam kehidupan sehari-hari aja. Mereka belajar, oh gimana di kelas itu anak-anak boleh bermain, ya udah bikin puisi tentang anak-anak bermain di kelas. Jadi kita cari yang lebih sederhana, yang ada di lingkungan kita, biar tema itu bisa masuk ke kita. Kadang-kadang kalau kita jauh ke sana, Merdeka Belajar, lalu kita bikin mengkritik pemerintah begini, sementara kita nggak nyampe ke situ, malah gagal itu. Secara apa? Secara hasil puisi ya, secara hasil puisi untuk lombanya nggak ketemu temanya malah. Jadi kita sederhanakan nih berpikir kita. Kita turunkan dulu tingkat berpikir kita. Kalau kita melihat, oh temanya begini, kita lihat aja keseharian kita. Oh temanya tentang kritik sosial misalkan, ya sudah di lingkungan kita aja. Misalkan saluran got yang mampet, itu kan juga kritik sosial. Yang bisa kita olah menjadi puisi-puisi gitu kan. Kira-kira itu, karena begini, penyair itu menulis puisi tetap berada pada lingkungannya. Jadi lingkungan sekitar penyairnya. Jadi dia tidak akan loncat jauh dia. Ada apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia alami, dia tulis menjadi puisi. Itu kan lingkungan pribadi yang dekat, tidak lingkungan yang jauh. Terlebih ketika dia berhasil memunculkan metafora-metafora yang unik, itu kemampuan bahasanya yang diasah. Bagaimana cara mengasah kemampuan bahasa kita? Dengan membaca karya sastra. Salah satunya itu. Setelah membaca, kita latih di tulisan. Setelah kita latih tulisan, kita diskusikan dengan teman-teman.
Kita membaca iya, iya. membaca kita nggak pernah, nulis kita nggak pernah, diskusi sama teman-teman kita nggak pernah. Tapi kita pengen bikin puisi yang bagus ya, gimana ceritanya itu? Tapi kita pengen bahasa kita, metafora kita yang tinggi, ya gimana ceritanya itu? Metafora itu bukan wilayah imajinasi. Bagi saya ya, metafora itu bagaimana latihan kita dalam kira-kira itu dari saya. 1001 guru puisi dinas. Kira-kira itu Pak dari saya, Pak. Jadi, terima kasih Mas Nanas, Mas Terawan, Mas Allah. Terima kasih. Ya, silakan Mas Indra dilanjut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Indra, mikrofonnya, Mas Indra. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Siddiq dan juga Mas Nanas Sastrawat. Semoga tadi sudah bisa dijawab ya Pak Ahmad Siddiq. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin belum bisa dijawab sekarang ya Bapak Ibu karena ini waktunya hanya sampai jam 3 dan ini ada banyak ternyata yang lain ada banyak. Kalau kita nanti selesaikan ini mungkin nanti bisa melebihi jam 4 ini kalau kita selesaikan. Jadi intinya ketika kita mau menulis puisi itu kita harus banyak baca dulu, kemudian banyak latihan dan gabung di komunitas-komunitas yang menciptakan yang menjadi lingkungan kita lebih mendukung dalam berkarya gitu ya. Satu lagi aja Mas Indra, lagi aja deh. Kasih satu lagi deh. Satu Pak, saya Pak. Satu Pak. Kasih satu lagi nggak apa-apa. Kasih satu orang. Boleh Pak. Kalau satu lagi ya ini sesuai urutan. Ini ada Ibu Romlah. Pak Suwandi, Pak Nana. Coba. Satu. Oh iya ada. Pak Suwandi silakan Pak Suwandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hebat luar biasa panitia dan Mas Nana tentunya. Saya orang berlatar belakang bisnis, saya berusaha untuk ingin tertarik dunia sastra ini berarti saya akan salah jalan untuk mengawinkan bisnis dengan sastra. Langsung aja to the point. Saya ingin Mas Nana memberikan tips jitu untuk memulai membuat puisi. Kadang saya hanya berkhayal di pikiran, tapi saya tidak pernah bisa memulai. Bagaimana tips jitunya gitu, yang pertama. Yang kedua, apakah boleh seorang pemulai itu meminjam diksi dari puisi-puisi yang ternama? Kalau boleh, seberapa persen meminjam itu? Yang ketiga, bagaimana etika menerapkan kata-kata atau diksi dalam suatu judul puisi atau rangkaian puisi, karena misalnya kita akan melukis seayah, itu pasti di dalamnya ada yang jorok loh, begitu. Bagaimana etika di dalam menulis diksinya di dalam puisi. Kemudian yang terakhir, syarat yang puisi baik dalam lomba itu seperti apa? Salam dasar luar biasa, Mas Nana dan panitia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dijawab Mas Nana ini Ya, masih ada waktu 4 menit ya. Ya, jadi pertama gini Pak Suwandi ya, saya banyak penyair-penyair juga berlatar belakang bisnismen itu banyak. Jadi nggak masalah tuh seorang bisnismen menulis puisi itu nggak masalah, nggak akan tersesat gitu, nggak masalah gitu kan. Jadi banyak penyair-penyair yang berlatar belakang bisnismen itu banyak sekali. Pengusaha-pengusaha itu jadi penulis puisi itu banyak. Itu pertama. Terus yang kedua, memulai menulis puisi, bagaimana caranya? Hanya ada hayalan. Hayalan itu sudah cara memulai pertama, yaitu udah ada hayalan dalam pikiran. Jadi poin pertama Pak Suwandi udah ketemu tuh, punya hayalan. Itu poin pertamanya udah ketemu tuh. Tinggal poin keduanya, yaitu dituliskan. Jadi hayalannya itu dituliskan, gitu. Berhayal misalkan ada pohon beringin, di atas pohon beringin itu tiba-tiba ada burung elang gitu. Hayalannya itu tuh, itu tinggal dituliskan aja hayalan itu ke dalam kalimat.
Jadi nggak masalah hayalan-hayalan itu jadi kalimat-kalimat puisi itu nggak masalah. Jadi poin pertama Pak Suwandi udah dapet tuh, hayalannya udah dapet, tinggal dituliskan. Jadi selanjutnya poin kedua tuh, tinggal dituliskan gitu. Terus yang ketiga tadi soal apa? Saya agak lupa. Lomba ya kalau nggak salah ya. Lomba, iya lomba. Terikat tema ya, menentukan tema segala macam. Tadi mungkin seperti Pak Ahmad Siddiq tadi udah saya jelaskan. Jadi menurunkan tensi berpikir kita biar tidak terlalu jauh. Kira-kira itu Pak. Jadi tidak usah khawatir lah kita dalam menulis puisi itu bebas kita sebenarnya menulis puisi itu. Tergantung kepekaan kita masing-masing. Makanya nanti saya pun dalam mengkurasinya itu pun saya tetap melihat porsinya nih. Oh, si penyair ini di sini wilayahnya. Oh, penyair ini di sini wilayahnya. Dan itu pasti akan beragam. Tidak akan pernah sama, itu akan beragam. Dan itu keren pasti. Kira-kira itu. Yang belum dijawab ini Mas Nana. Yang meminjam kalimat atau diksi. Nah, seberapa jauh sih kita meminjam kalimat atau diksi dari penyair lain? Apakah boleh? Kalau meminjam tanpa seizin pasti nggak boleh. Namanya orang pinjem yang punyanya belum ngizinin kan pasti nggak boleh itu kan. Itu termasuk plagiat gitu. Tapi mengelaborasi itu boleh. Ya, mengeksplor itu boleh. Contoh misalkan kalimatnya Pak Sapardi yang terkenal itu, aku sangat ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu kalau kita ambil kalimat itu, kita kena plagiat tuh. Kan kita pinjam, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu kita pinjam punya Sapardi. Itu kita elaborasi tuh kalimat itu. Jangan aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Misalkan, aku ingin merindukanmu dengan sangat santun. Itu bisa, itu kan elaborasi. Tuh. Aku mau mencintaimu melalui suara angin yang bertiup. Nah, itu kan elaborasi. Inspirasi awalnya dari aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Lalu tiba-tiba aku mau mencintaimu melalui suara angin yang bertiup di angkasa. Nah, itu kan elaborasi tuh. Mengeksplor kalimat itu menjadi kalimat sendiri. Jadi kalau meminjam saya tidak sepakat. Tidak boleh karena harus ada izin kalau meminjam ya. Kalau nggak ada izin gimana? Bikin footnote. Bikin footnote. Boleh kalau bikin footnote. Misalkan ada satu diksi bla 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 tiba-tiba ditulis aku ingin mencintaimu dengan sederhana, kasih footnote di situ. Kalimat ini diambil dari puisi Sapardi tahun segini. Nah, itu boleh kalau begitu. Karena kita sudah sadar bahwa kalimat itu bukan punya kita. Kita hanya pinjam ke wilayah puisi kita, tapi kita kasih tahu yang punyanya ini. Nah, itu boleh kalau kayak gitu. Kira-kira itu Pak Suwandi. Enggak, ini satu lagi yang belum dijawab. Etika itu diksi etika tuh. Seperti melukis ayah pasti ada kata-kata jorok itu. Oh. Itu etikanya gimana? Gini, ada banyak penyair yang memilih untuk memilih kata-kata yang jorok. Ya. Lalu apakah kata-kata penyair yang jorok itu sesuai dengan kita? Kalau tidak sesuai dengan kita ya kita jangan ikut gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan penyair itu juga harus menulis puisi yang beretika, maksudnya dengan kalimat-kalimat santun, nggak bisa. Karena itu ranah kreativitasnya dia sendiri. Kalau kita menolak boleh. Ah, enggak deh, puisi itu nggak pas buat kita. Saya nggak mau puisi itu. Nggak masalah. Tapi kalau menyuruh untuk kamu jangan bikin puisi kayak gitu dong, itu nggak beretika, itu nggak boleh. Itu sudah masuk ke ranah kreativitas si penulisnya. Karena setiap penulis itu punya ranah kreativitas masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan ranah kreativitas masing-masing ya. Dalam karya nih saya berbicara, bukan dalam bahasa komunikasi. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi kan lagi ngobrol tiba-tiba keluar kata-kata jorok, nah itu boleh kita ingatkan. Tapi kalau wilayah karya kita tidak bisa. Misalkan lukisan, ada lukisan, mohon maaf ya, ada lukisan-lukisan yang bentuknya mempertontonkan anggota tubuh misalkan. Apakah kalau kita tidak suka ya kita bisa tolak lukisan-lukisan itu. Tapi kita tidak bisa menyuruh pelukis itu untuk tidak melukis yang seperti itu gitu. Itu wilayah kreativitasnya dia. Kira-kira itu Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga memuaskan Pak Suwandi. Ini mohon maaf sekali
karena waktunya yang sudah mau habis, jadi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Ini masih banyak yang raise hand. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nana Sastrawan ya telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Saya masih semangat ya, jadi semangatnya masih pagi nih. Saya malah pengen lanjut terus nih. Oh iya. Sampai maghrib deh sekalian. Nanti mungkin bisa kita gendakan lagi, soalnya ini kan ada praktek menulis sampai seminggu ke depan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen nambah lagi nanti bisa. Untuk Bapak Ibu yang pengen bergabung di KP3N itu nanti bisa ya, menghubungi Bu Diana. KP3N itu juga ada kegiatan Sami Sepi ya, 1 minggu 1 puisi lah. Ini komunitas yang tentunya akan 1 minggu 10 puisi. Ya, oh, 1 minggu 10 puisi malah. Maaf Bu Diana, maaf ya. Berarti banyak sekali lah. Ini Bapak Ibu silakan bisa bergabung dengan KP3N. Nanti akan ada banyak sharing-sharing dan juga bisa belajar bareng gitu ya. Setelah ini nanti kita ada sesi foto bareng. Namun sebelum itu untuk absensi, kalau yang masih bisa ngisi di chat Zoom nanti silakan bisa cari linknya di chat Zoom. Kalaupun enggak nanti di-share di grup WA, dan nanti tayangan Zoom ini akan ditayangkan di YouTube juga, sehingga nanti Bapak Ibu yang kepengen melihat lagi ataupun yang belum mengikuti, karena ini baru 500 orang ya yang mengikuti, itu nanti bisa menonton di YouTube. Dan juga nanti ada materi-materi lain dari Mas Nana Sastrawan yang di kelas sebelumnya itu di Cipublishing ini sudah mau 5 angkatan, nanti mungkin bisa ditonton di YouTube. Boleh ya Mas Nana ya, ditonton di YouTube-nya boleh ya, yang materi yang kemarin? Ya, boleh silahkan. Iya, jadi nanti akan lebih memperkaya Bapak Ibu dalam membuat puisi. Seperti kemarin ada materi tentang cara memilih diksi ya. Nanti bisa nonton di YouTube dan akan kami share link-nya. Mungkin seperti itu dari kami. Mohon maaf apabila dalam membawakan pelatihan ini banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator, ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, untuk penjelasan tentang pengiriman naskah dan lain-lain bisa dijelaskan? Oh iya, itu sebenarnya sudah ada di surat semua. Di surat ya? Iya, sudah ada di surat, dan nanti bisa ditanyakan di grup WA ketika ada yang belum jelas. Gitu. Oh iya, Bapak Ibu. Demikian tadi paparan untuk penyampaian materi kita pada siang sore hari ini yang luar biasa ya. Bapak Ibu semangat sekali dan kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian untuk terus mengawali dan melanjutkan ya, tentunya melanjutkan untuk yang sudah sering menulis ya Bapak Ibu. Untuk memupuk terus rasa percaya diri kita menulis ya, sehingga bisa menghasilkan karya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Enas, ya, selain kita senang ataupun bangga dengan hasil karya kita juga tentunya akan karya kita akan dinilai nih Bapak Ibu, bisa sebagai karya inovatif untuk penilaian angka kredit. Ya. Bapak Ibu, demikian tadi acara demi acara telah kita ikuti bersama. Tibalah untuk puncak acara, ya, kita selesai ataupun kita menutup acara ini dengan rasa syukur. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh pemateri atau narasumber akan membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam kami membersamai Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat sekali ya Bapak Ibu kegiatan kita. Untuk eksplornya tentunya ada di
tangan kita nih Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Kang Nana untuk terus berlatih, banyak membaca, diskusi dengan teman, dan tentunya bergabung dengan komunitas yang sama ya, dengan komunitas untuk menulis. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas atensinya, dan atas kerjasamanya yang baik untuk kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa menyimak di surat edaran, ya, surat edaran ataupun surat undangan, bagaimana ketentuannya sampai dengan pengiriman naskah, ya, Bapak Ibu. Sudah ada semua tersedia di sana, ya. Monggo disimak. Foto bareng dulu Bu Hena. Gimana? Oh iya, maaf. Untuk sesi foto bareng ya. Untuk kenang-kenangan kita semua, Bapak Ibu. Monggo mohon untuk kameranya diaktifkan Bapak Ibu semua, supaya kita bisa foto bareng, kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada siang sore hari ini. Monggo Bu Sri Suharyati, Bu Leni, di kameranya aktifkan sebentar. Bu Umi Aminah, Pak Kusnan, seger nih Pak Pamuji. Nggih, Pak. Bu Sofi. Nggih. Pak Indra yang ambil nggih, Pak Indra nggih. Ya, saya ngambil ini, saya ngasih aba-abanya ada 19 slide ya, jadi mohon bersabar. Nggih, Slide pertama dulu ya. Silakan pasang senyum terbaiknya. Nggih, ya. senyum terbaik, termanis. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Siap-siap. Kopi nih Pak Pamuji, 1, kopi nih. 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat ya. Sebentar, ini masih ada yang mau membuka kameranya, saya tunggu dulu ya. Saya ulangi dari slide ketiga ya. Slide ketiga 1, 2, 3. Terus kemudian slide keempat, ini mohon maaf agak banyak ya, jadi nunggu. Slide keempat, sebentar, ini masih ada yang membuka kameranya. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka. Ya. 1, apa nih senyum? Senyum ya. 1, 2, 3. Nangis. Ya. Yang kelima, ini ada 19 slide karena 500 peserta ya. Slide kelima, 1, 2. Selanjutnya slide ke-6. Ya, ini silakan dibuka kameranya biar ikut foto semua. Oh, ini slide ke-6 banyak yang nutup kamera. Oke, Bapak. Slide 1 Bu Damayanti kurang senyum. Tiga mautut. Wah, ini banyak yang nutup kamera ya. Dari saya foto saat malu kali ya Pak. Sambi soalnya. Iya mungkin ompong. Iya mungkin disambi. Iya, dia main kepenak leutut. Iya. Ini kalau 1000 hadir semua bisa 40 slide nih. Waduh, Bu Damayanti menjauh, Bu Damayanti menjauh. Ya. Slide 11. Ajak katuan mau ke Jengkang. Atas. Slide 13. Ini banyak yang nutup kamera nggak apa-apa. Slide 14.
slide 15, slide 16, slide 17, slide 18, slide 19. Ya sudah Bu Hena. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Indra. Dan Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah kita sudah melewati kegiatan ataupun acara hari ini ya, berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan untuk menulis dan membuat karya kita juga diberi kemudahan dan kelancaran. Kita sudah diberi bekal ya tadi oleh Mas Nana Sastrawan. Insya Allah akan menjadi akan menjadi bekal kita untuk menulis nih Bapak Ibu. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan dalam kami membawakan acara. Saya Hena Fitriningsih dari SMP Negeri 4 Purwokerto. Pamit undur diri. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Nyanyi Bu Hena, nyanyi. Nggih. Nyanyi Bu Hena. Terima kasih kami dari GKP3N, mohon maaf, dan dari SIP Publishing, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Mas Wali. Oke,